Hello, smart and humble people. Banyak sekali akademisi hubungan internasional yang meremehkan kekuatan masyarakat sipil, kekuatan aktivis. Bahkan katanya hubungan internasional itu cuma ngurusin negara dan bisnis. Benar gak sih? Saya akan membahas aktivisme digital. Kita akan memahami aktivisme digital kalau kita memahami urgensi mengapa kita perlu membahas tentang gerakan transnasional. Gak bisa lagi kita meremehkan kekuatan aktivis. Mereka punya tiga kekuatan. Pertama, kekuatan jumlah. Jumlah organisasi masyarakat sipil, lembaga aktivis itu terus meningkat. Nggak akan pernah turun. Kedua, mereka terlibat di semua sektor yang kita tahu dan kita hadapi sehari-hari. Mulai dari sektor bisnis, politik, keamanan, sampai ke hubungan rumah tangga, lembaga masyarakat sipilnya. And number three, which is the most important, adalah they are the future. Yes, masa depan. Karena Gen Z yang kita kenal hari ini adalah generasi yang nggak suka dengan rutinitas dan administrasi. Mereka suka dengan resistensi, dinamika, dan lembaga masyarakat sipil, gerakan transnasional, itu punya banyak sekali dinamika dan resistensi dan perjuangan-perjuangan yang dinanti-nantikan oleh Gen Z. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau kita bahas aktivisme dalam dunia hubungan internasional, pertanyaan berikutnya adalah HI-nya di mana? Ini kan pertanyaan klasik yang selalu diajukan oleh orang-orang yang skeptis terhadap peran dari organisasi aktivis. Aktivis transnasional itu sebenarnya banyak sekali jumlahnya. Cuma jarang terdengar. Karena kita hanya mendengar organisasi yang itu-itu aja. Mulai dari Greenpeace, Amnesty International, atau Transparency International. Tetapi di luar dari tiga nama besar itu sebenarnya ada begitu banyak organisasi aktivis transnasional yang punya pengaruh dan power yang luar biasa terhadap kebijakan negara. Misalnya ada 350.org, sebuah organisasi lingkungan internasional yang menaungi begitu banyak pemuda dari berbagai negara dan punya sebuah platform yang sangat menarik bagi anak-anak muda yang pengen ngebahas isu-isu lingkungan. Atau Jesuit Refugee Service, ini adalah sebuah lembaga aktivis juga yang membahas dan membantu banyak pengungsi dan sifatnya transnasional. Masih ada yang membantah bahwa mereka tidak bisa dikaji dari perspektif hubungan internasional. Tetapi apakah semua yang dilakukan oleh organisasi-organisasi itu masuk dalam kajian hubungan internasional? Ya, belum tentu. Belum tentu semua yang dilakukan oleh Greenpeace, Amnesty International, atau Jesuit Refugee Service itu bisa dikaji dalam perspektif hubungan internasional. Kenapa? Karena untuk mengkaji, kita harus punya 4 indikator yang harus semuanya ada sehingga kita bisa katakan sebagai sebuah kajian dalam hubungan internasional. Faktor yang pertama adalah kekuatan pengaruh. Aktivis harus bisa mengubah kebijakan negara atau perusahaan dengan berbagai cara tanpa menggunakan cara, tentu saja, tanpa kekerasan. The politics of influence, number one. Mereka adalah Daud yang mampu mengalahkan Goliat dengan pengaruh yang dimiliki. Tidak ada pengaruh, ya berarti mereka bukan aktivis transnasional yang sesungguhnya. Number two, kekuatan informasi. The politics of information. Tahu nggak? Banyak sekali informasi yang disimpan secara rapi oleh pemerintah dan sektor swasta. Karena rahasia itu kalau terbuka bisa mengganggu dan rusak legitimasi perusahaan atau legitimasi negara. Sering kan baca majalah Tempo atau podcast bocor alus politik? Itulah perwujudan dari kekuatan informasi. Kekuatan masyarakat sipil adalah kekuatan untuk memperoleh informasi yang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan bertanya pada organisasi masyarakat sipil di luar negeri. Dan inilah HI-nya. Ketiga, kekuatan akuntabilitas. Menjadi aktivis itu ya menjadi orang-orang yang jago dalam mengkritik pemerintah dan sektor swasta. Kenapa mereka bisa mampu mengkritik? Karena mereka independen. Mereka tidak didanai dan tidak diperintah oleh negara atau sektor swasta. Dengan independensi itulah mereka bisa mengkritik pemerintah. Kita semua sudah tahu apa yang harus dikerjakan oleh negara. Tetapi yang mengkritik mereka itu seringkali tidak ada. Disitulah tugas dari masyarakat sipil. Dan yang keempat, politics of symbol. Aktivis itu harus bisa dengan mudah membuat simbol-simbol perlawanan. Teman-teman ingat nggak bulan Agustus 2024 kita punya simbol bendera biru dan ada tulisan negara dalam keadaan darurat. Itu adalah simbol yang menyatukan kita untuk melawan kesewenang-wenangan negara dalam RUU
pilkada. Akhirnya dengan simbol itu kita berhasil mematahkan keinginan negara untuk menjadi negara yang otoriter, untuk melapangkan dinasti politik yang kita kenal dalam pemerintahan hari ini. Kita berhasil menggagalkan RUU Pilkada dengan kekuatan masyarakat sipil yang kita lihat melalui simbol bendera biru dengan tulisan negara dalam keadaan darurat. Jadi jelas ya, sebenarnya aktivis transnasional, gerakan masyarakat sipil itu adalah bagian integral dari hubungan internasional. Kalau keempat komponen itu ada di dalamnya. Kalau mau belajar lebih detail keempat komponen itu, teman-teman bisa baca tulisan Cake and Seeking Transnational Advocacy Network. Teman-teman bisa Google dan cek artikelnya. Sangat lengkap, sangat direkomendasikan. Nah, di video berikutnya baru kita akan mendetailkan tentang aktivisme digital. Pergi ke pasar membeli ikan. Jangan lupa beli ketan. Jangan lupa klik like and subscribe biar channel kita semakin mantap, kawan. See you, smart and humble people, di next video. Bye-bye.